Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang wanita di Tulang Bawang pingsan saat anaknya ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Penyuap penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Lampung divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Warga etnis Tionghoa di Bandar Lampung mulai berburu perlengkapan perayaan Imlek. Saya mohon tolong titip Tante, pandainya banyak kan? Dah luar Pak. Wanita ini pingsan setelah meminta polisi tidak menyakiti anaknya yang baru saja ditangkap di rumahnya di Banjar Agung, Tulang Bawang, Rabu siang. Pemuda 18 tahun ini ditangkap polisi karena jadi kurir narkoba. Pada pengembangan lanjutan, polisi menangkap 2 orang lagi. Mereka adalah Robi Saputra sebagai bandar narkoba dan Sahrul, kurir narkoba. Dari ketiga tersangka, polisi menyita 4 bungkus sabu-sabu siap edar, timbangan digital, bong, dan senapan angin. Pemeriksaan polisi mengungkap Robi sengaja merekrut 2 temannya yang masih remaja untuk menyamarkan bisnis haramnya dari pantauan polisi dan warga. Selain di Tulang Bawang, tersangka juga mengedarkan sabu-sabu ke konsumennya di Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Menangkap 3 tersangka yaitu RB, SH, dan WD, di mana didapatkan barang bukti yaitu 4 buah bungkus sabu, di mana SH dan WD adalah kurir dari RB. Sabu-sabu yang dijual para tersangka dipasok oleh seorang bandar besar di Tulang Bawang yang kini masih buron. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ini udah kena hujan. Coba. Bayi laki-laki yang dibuang orang tuanya di pinggir jalan ditemukan oleh Dedi Susanto, warga Desa Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara pada Selasa malam. Pelaku memasukkan bayi di dalam tas. Ya, masih bergerak. Ya. Pada Rabu siang, bayi terlihat sehat dan tampan. Menurut Dedi, bayi yang belum diberi nama ini ditemukannya saat ia sedang mengendarai motor dan melihat tas tergeletak di pinggir jalan yang tak jauh dari rumahnya. Saat didekati, dari tas terlihat ada gerakan. Dedi kemudian memanggil tetangganya dan membuka tas itu yang ternyata berisi bayi berikut perlengkapan bayi. Pukul 20.30 saya melintas ke daerah saya, Dusun Kagungan Jaya. Nah, saya melihat ada tas di pinggir jalan, Pak. Nah, di pinggir jalan, begitu saya lihat kok ada gerakan, terus saya belum berani ngebuka, saya panggil Pak Kadus setempat. Nah, Pak Kadus, kami rame-rame ke sana, kami buka. Begitu kami buka, ya ada seorang bayi. Jadi setelah saya diinformasikan, alhamdulillah ini kita dapat berita ditemukan seorang bayi laki-laki tadi malam pukul 20.30 ditemukan Pak RT, Pak Dedi Susanto, sehingga dalam sampai saat ini beliau siap mengadopsi anak tersebut. Bayi laki-laki ini diadopsi oleh Dedi Susanto. Ia telah meminta izin ke Pamong dan polisi untuk mengadopsi bayi yang ditemukannya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.
Lagi-lagi terjadi, tindakan memilukan dan memalukan kembali terjadi dari dunia pendidikan di Lampung. Rabu siang, seorang kepala sekolah dasar di Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, berinisial MH, ditangkap polisi karena diduga mencabuli seorang murid perempuannya. MH diduga beberapa kali mencabuli korban pada tahun 2017 lalu saat korban masih duduk di kelas 6 SD. Pencabulan terjadi saat korban dirayu untuk membantu mengoreksi soal ujian. Saat itu, MH mengancam tidak akan meluluskan korban jika menolak dan menceritakan aib itu. Pencabulan terungkap setelah 5 tahun dari kejadian dan korban kini duduk di kelas 2 SMA. Korban yang trauma akhirnya memberanikan diri menceritakan perbuatan tidak senonoh mantan kepala sekolahnya itu ke keluarganya dan polisi. Untuk motif pelaku sendiri itu, pelaku melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulannya itu di rumah dan di sekolah. Dengan cara mengajak korban mengoreksi nilai ujian. Nah, pada saat itu, setelah selesai melakukan aksi bejatnya, pelaku mengancam untuk tidak memberitahu siapa-siapa dengan ancaman nilainya akan jelek bila memberitahu perbuatan dari pelaku tersebut. Dalam pemeriksaan polisi, MH mengakui perbuatan tidak senonohnya kepada korban. Pada kasus ini, polisi menyita seragam sekolah korban yang dikenakannya saat dicabuli MH. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Terdakwa kasus suap penerimaan mahasiswa baru atau PMB dari jalur mandiri Universitas Lampung atau Unila, Andi Desviandi, divonis hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Andi adalah penyuap rektor Unila Karomani supaya salah satu anggota keluarganya diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila. Pada sidang yang digelar Rabu siang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung terungkap, Andi Desviandi menyetorkan uang 250 juta rupiah ke terdakwa Karomani. Hakim menilai hal yang memberatkan Andi Desviandi adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi pemerintah. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. Terdakwa Andi Desviandi bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, terhadap putusan atau putusan, tentu kami akan mempertimbangkan dan akan kami laporkan secara berjenjang kepada pimpinan. Bang, maksud dari pikir-pikir kita tadi? Iya, Bang. Ya, pikir-pikir tadi nanti kita akan laporan, nanti kita laporkan. Dan kemudian diambil tindakan apakah kami akan banding atau kami terima, itu nanti akan kami laporkan terlebih dahulu. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut hukuman 2 tahun penjara. Sementara menanggapi vonis hakim, kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu apakah akan banding atau tidak. Diberikan waktu oleh undang-undang 7 hari untuk menentukan sikap. Jadi setelah putusan ini kami akan berdiskusi karena putusan ini kan sudah jadi. Kita akan diskusi apakah terhadap putusan ini kita mengajukan upaya hukum atau tidak. Kan waktunya 7 hari. Hakim memberi waktu sepekan kepada pihak terdakwa untuk mengajukan banding. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.